Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bersama Miss Soraya pada pertemuan kali ini di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7, kita akan mereview untuk penilaian tengah semester genap. Bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, menggunakan sumber daya secara bijak, penggunaan teknologi dalam proses produksi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu membuat skala prioritas. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif ekonomi adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Sedangkan prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Pembahasan selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dalam dari bentuk atau from utility, dari tempat, place utility, waktu, time utility, dan kepemilikan ownership utility. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut, yaitu agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, dan pedagang kecil. Sistem distribusi dapat dibedakan menjadi yaitu 1. Distribusi langsung, yang kedua, distribusi semi langsung, dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku-pelaku utama dalam perekonomian yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan atau RTP, dan pemerintah. Selanjutnya kita ke pembahasan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah yang diminta, yang kedua keinginan konsumen, dan yang ketiga adalah jumlah barang yang diminta. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.
Fungsi pasar adalah sebagai berikut. Pasar dapat berfungsi sebagai distribusi, sebagai pembentuk harga, dan berfungsi sebagai promosi. Harga. Harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Fungsi harga sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Kita melanjutkan pembahasan kepada peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Iptek merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan yang terbaru yang berkaitan dengan teknologi ataupun perkembangan terhadap bidang teknologi itu sendiri. Iptek berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan iptek membuat barang serta penjualan dan pembelian semakin mudah. Dari sisi produksi, kemajuan iptek akan membantu kegiatan ekonomi, misalnya berkaitan dengan kemajuan mesin-mesin produksi. Dari sisi distribusi, kemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Dan dari sisi konsumsi, kemajuan teknologi membuat pembeli makin mudah mencari dan memesan barang. Pembahasan selanjutnya adalah peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pengusaha atau pebisnis untuk menggabungkan seluruh faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Keuntungan bagi seseorang apabila tidak bekerja pada orang lain antara lain sebagai berikut. Jika bekerja keras dan kreatif, semua penghasilan dan laba menjadi milik sendiri. Yang kedua, dapat mengembangkan ide dan gagasan sepenuhnya, tanpa ada yang mengatakan ide atau gagasan tadi buruk. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. Keempat, memiliki jam kerja yang fleksibel, dan yang kelima adalah tidak ada yang memerintah dirinya. Agar seseorang dapat menjadi wirausahawan, sejumlah perbaikan diri harus dilakukan, antara lain adalah mengembangkan daya visi, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan daya intuisi, mengembangkan daya imajinasi, dan mengembangkan daya berpikir lateral. Pembahasan berikutnya adalah hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan antara lain perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk yang cepat, kemampuan produksi, dan perkembangan teknologi tidak merata. Faktor-faktor penyebab kelangkaan akan menimbulkan peningkatan permintaan penawaran akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pasar berperan penting bagi perekonomian dalam wilayah, antar wilayah maupun secara nasional. Proses distribusi menjadi penting ketika antar wilayah saling berinteraksi untuk meminta dan menawarkan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan atau permintaan barang dan jasa dari satu wilayah daerah oleh wilayah lain di Indonesia dapat memperkuat konektivitas antar ruang. Nah, demikian tadi review persiapan penilaian tengah semester untuk kelas 7. Tadi kita telah membahas tentang bab 3. Terima kasih, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.